Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti baik-baik kan? Dan pada hari Minggu ini kita akan ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik semua lipat tangan, duduk yang rapi, siapkan hati dan pikiran. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Dan nanti Kakak Elva yang pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan mulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, halia, amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
adik-adik. Bagaimana kabar kalian di rumah? Puji Tuhan semua baik ya. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih dan menjaga kami, melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan sebentar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan buka hati pikiran kami untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucap syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, masih cerita tentang Gideon. Judul cerita kita pada hari ini, Gideon mengalahkan orang Midian. Kalian bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 33-40 dan Hakim-Hakim 7 ayat 1-25. Adik-adik, sebelum Gideon menghadapi orang Midian, Roh Allah turun atas Gideon sehingga Gideon meniupkan trompet yang begitu keras dan terdengar di seluruh desa Opra, dan mereka berkumpul dan Gideon berkata, panggillah suku-suku dari Aser, Zebulon dan Naftali, dan pasukan yang terkumpul adik-adik sekitar 32.000 pasukan. Tapi adik-adik, Gideon minta petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena Gideon merasa gelisah karena pasukan dari Midian dan Amalek itu dan dari orang-orang timur itu sekitar 3-5 kali lipat jumlahnya dari pasukan bangsa Israel. Jadi adik-adik, Gideon minta petunjuk dengan Tuhan. Tuhan, apabila Engkau memakai saya melewat perantara saya, bangsa Israel dimenangkan atas bangsa Midian, saya akan menggunting bulu domba ini. Apabila bulu domba ini berembun dan tanah mengering, saya percaya kalau Engkau akan membantu atau menyertai kami dalam menghadapi orang Midian. Keesok harinya Gideon meriksa dan melihat kalau guntingan bulu domba itu berembun dan tanah mengering. Tapi Gideon berkata sekali lagi, Tuhan, Engkau jangan marah, saya minta petunjuk satu kali lagi. Apabila bulu domba ini kering dan tanah berembun, saya percaya kalau Engkau berserta dengan kami untuk menghadapi orang Midian. Dan keesok harinya begitu Gideon meriksa dan melihat kalau bulu domba itu mengering dan tanah berembun, dan di situ Gideon percaya Tuhan selalu menyertai Gideon pada saat nanti dia menghadapi orang-orang Midian dan Amalek. Jadi ketika Gideon mendapatkan petunjuk dari Tuhan, Gideon membawa pasukannya turun di dekat mata air pegunungan Horeb, di dekat lembah Jezreel, di situ dekat perkemahan orang-orang Midian dan Amalek. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, pasukan kamu terlalu banyak. Tuhan berkata, Gideon, suruhlah pasukan-pasukan kamu pulang apabila mereka takut untuk menghadapi orang Midian dan Amalek. Dan Gideon berkata kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang takut untuk menghadapi orang-orang Midian dan Amalek, kalian boleh pulang. Dan sekitar 22.000 adik-adik pulang, sisa 10.000 yang ada bersama dengan Gideon. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan tidak mau mendengar atau orang-orang Israel bermegah-megah atas kemenangannya nanti, dan mereka membanggakan diri dengan kekuatannya dan tangannya lah mereka bisa mengalahkan orang-orang Midian dan Amalek. Jadi Tuhan tidak menginginkan itu, dan sisa pasukannya Gideon pada saat itu sisa 10.000. Tapi Tuhan berkata lagi kepada Gideon, Gideon, pasukan kamu tuh masih terlalu banyak. Bawalah pasukan kamu turun ke mata air dan suruhlah mereka untuk meminum air di sana, dan engkau akan membagi dua bagian pasukan, yang mana yang meminum menggunakan tangan dan lutut seperti ini adik-adik ya. Ini menggunakan tangan dan ini menggunakan lutut. Dan Gideon membagi dua bagian pasukan mereka, dan Gideon menunggu perintah Tuhan selanjutnya. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, dengan 300 orang
aku selamatkan Israel, yang lain boleh pulang. Jadi adik-adik, Tuhan hanya memakai 300 orang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangannya orang Midian. Dan pada saat itu adik-adik, Gideon mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang Midian. Kalian bisa baca di Hakim-Hakim 7 ayat 6. Di situ Tuhan memilih 300 pasukan untuk menghadapi orang Midian. Dan juga Tuhan memberikan Gideon untuk keberanian untuk menghadapi orang-orang Midian. Di tengah malam Tuhan membangunkan Gideon, katanya, Gideon, bangun. Ini waktunya untuk kamu menyerbu pasukan-pasukan Midian dan Amalek. Dan Gideon pun bangun. Tapi apabila engkau takut, engkau bisa pergi bersama dengan pasukan kamu atau kepercayaan kamu. Adik-adik, makanya si Gideon pergi ke perkemahan orang-orang Midian dan Amalek, dan di situ Gideon mendengar percakapan 2 orang pasukan Midian dan Amalek. Di situ dia mendengarnya adik-adik ya. Ini pasukannya Midian dan ini Gideon dan bujangnya atau pasukan pelayannya ya, pasukannya yang dia percaya. Dan pasukan ini berkata, orang Midian, saya bermimpi, aku melihat sekumpul roti bundar berguling-guling masuk ke dalam perkemahan kita, lalu melanggar sebuah kemah, dan kemah itu rubuh rata sampai ke tanah. Terus itu yang satu berkata, adik-adik, itu pasti Gideon anak Yoas. Allah telah menyerahkan kita semua ke dalam tangan Gideon. Dan Gideon pada saat itu mendengar adik-adik, dia bersujud dan mengucap syukur kalau Tuhan mendengar doa-doanya dan Tuhan membantu orang-orang Israel dan Gideon untuk menghadapi orang Midian. Dan adik-adik, setelah itu Gideon kembali ke kemahnya dan dia membangunkan semua pasukannya dan dia mempersiapkan semua seperti ini adik-adik ya. Dia menyiapkan obor, ini buyung-buyung atau kendi, dan terompet atau sangkakala. Ini nanti buyung-buyungnya akan dimasukkan semacam sulu ya adik-adik ya, semacam minyak tanah. Jadi nanti pada saat dia mau menyerbu bangsa Midian dan Amalek, buyung-buyung ini akan dipecahkan. Tapi sebelumnya dia akan memasukkan api ke dalam dan dia menggulingkan buyung-buyung itu dari pegunungan ke lembah, tempat di mana orang-orang Midian dan suku Amalek berkemah adik-adik. Ini mereka sudah persiapkan semua. Dan Gideon membagi 3 bagian pasukan mereka, dan Gideon turun duluan adik-adik ya dengan pasukannya 100 pasukan. Dan Gideon berkata, pada saat saya meniup trompet, kalian juga meniup trompet, dan bakarlah buyung-buyung itu dan pecahkanlah buyung-buyung itu dan gulingkanlah di perkemahan orang-orang Midian. Seperti gini adik-adik, ini buyung-buyung dipecahkan dan ini ada apinya dan digulingkannya. Dan adik-adik, begitu trompet yang ditiup oleh Gideon bunyi dan trompet-trompet lain pun bunyi, dan terdengarlah di perkemahan orang Midian dan Amalek, dan mereka bangun semua adik-adik, dan mereka semuanya lari kalang kabut, lari ke sana kemari. Mereka bingung, mereka saling bunuh, mereka melarikan diri ke sana kemari, mereka saling membunuh adik-adik. Ini pasukan Midian, dia saling membunuh, dia ketakutan dan mereka lari ke sana kemari. Dan mereka melihat begitu banyak api ada di atas kemah-kemah mereka. Dan mereka juga mendengar teriakan
pedang demi Tuhan dan Gideon. Pedang demi Tuhan, Gideon dan pasukan-pasukan ini melarikan diri sampai ke Sungai Yordan dan dikejar oleh pasukan-pasukan Gideon atau bangsa-bangsa Israel. Adik-adik, di dalam cerita ini Gideon selalu mengandalkan Tuhan. Dia cuma melawan orang Median yang begitu banyak pasukannya dan Amalek beribu-ribu, bahkan tak terhitung seperti pasir di pantai, tapi Tuhan menggunakan bangsa Israel melewati perantaraan Gideon. Dia menggunakan pasukannya cuma 300 orang, tapi dia bisa mengalahkan semua pasukan-pasukan dari Median. Adik-adik, semuanya ini ikut campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ikut campur tangan, tidak mungkin Gideon bisa mengalahkan orang-orang Median. Kita juga belajar adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita memahami kalau kita melangkahkan kaki sendiri, kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kita harus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ya adik-adik. Terima kasih ya Bapa atas firman yang kami dengar. Biarlah kami selalu ya Bapa mengandalkan Engkau dalam segala hal. Biarlah Engkau selalu menuntun kami di jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Lindungilah kami, jagalah kami. Biarlah kami selalu mencari kehadirat-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu dipenuhi Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus atas firman yang Engkau dengar. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin.